Halo, perkenalkan nama saya Gracia Mecha Damariska dari kelompok 1 Peonu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ada di Dewan Kampus sebagai tugas pengganti LKMM luar kota. Saya akan menjelaskan mengenai materi 2 dan 4. Yang pertama materi 2 dengan judul Pola Pikir Perspektif. Sebelumnya ada satu quote, yaitu teruslah melangkah karena impianmu adalah tanggung jawabmu. Di materi ini saya akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu AKU dan SRK. Yang pertama AKU. AKU sendiri adalah ambisi, kenyataan, dan usaha. Di mana ambisi adalah keinginan atau tujuan untuk mendapatkan yang diinginkan. Target dari ambisi sendiri adalah kenikmatan, ketentraman, dan keberhasilan. Pengaruh ambisi dibagi menjadi dua. Jika tercapai, perasaan akan menjadi lebih positif, namun jika gagal, perasaan akan menjadi negatif. Ambisi juga dibagi menjadi dua, yaitu saling mendukung dan saling bertentangan. Yang kedua adalah kenyataan. Kenyataan adalah hal yang mendefinisikan kenyataan pada saat ini. Kenyataan juga dibagi menjadi dua, yaitu internal yang berarti dari dalam diri sendiri, dan eksternal yang berarti dari luar, seperti contoh latar belakang keluarga atau agama. Kenyataan dapat dianalisis menggunakan metode SWOT yang berisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lalu yang ketiga ada usaha. Usaha sendiri adalah gerakan atau pikiran untuk mencapai ambisi tertentu. Macam-macam usaha juga dibagi menjadi dua, yaitu reaktif yang berarti usaha muncul dari rangsangan diri sendiri, dan proaktif yang berarti usaha muncul dari rangsangan luar. Nah, kenapa sih ambisi harus selaras dengan usaha dan kenyataan? Jawabannya karena untuk mencapai tujuan, kita harus mengetahui kondisi kenyataan yang ternyata mendukung atau justru tidak mendukung kita dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua ada SRK. SRK sendiri adalah sasaran, resiko, dan konsekuensi. Yang pertama sasaran. Sasaran memiliki arti sesuatu yang menjadi tujuan kita. Sasaran dapat dianalisis menggunakan metode SMART. Lalu yang kedua ada resiko. Resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Resiko ini masih berupa sebuah angan-angan. Lalu yang ketiga ada konsekuensi, yaitu hasil yang kita dapat dari perbuatan kita. Untuk mencapai sasaran, kita harus mencari tahu resiko yang didapat untuk dapat menerima sasaran yang diharapkan. Sehingga dengan begitu kita mengetahui dan menerima konsekuensi yang didapat setelah melakukan suatu perbuatan. Nah, tips untuk berhasil mencapai sasaran adalah yang pertama tuliskan cita-cita, kemudian laksanakan, buat komitmen, buat rencana cadangan, usahakan yang terbaik, dan jangan lupa berdoa serta evaluasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Halo. Halo. Nah, sebelumnya boleh nih dikenalin namanya siapa, dari jurusan apa, dan angkatan tahun berapa? Namaku Gabriela Tambunan, terus aku jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2024. Jadi masih maba. Sama-sama maba. Halo Gabriela. Halo. Jadi di sini aku mau tanya nih, kamu pernah dengar nggak mengenai AKU sama SRK? Pernah. Itu yang tentang pola pikir yang perspektif ya kan ya. Nah, benar sekali. AKU sendiri kepanjangannya adalah ambisi, kenyataan, dan usaha. Sedangkan SRK adalah kepanjangannya sasaran, resiko, dan konsekuensi. Nah, karena kamu udah tahu tentang materi ini, boleh nih dikasih contoh salah satu. Mau AKU boleh, SRK boleh, tapi yang sesuai dengan kepribadian sama cerita. Oh boleh, aku mau kasih contoh SRK yang pernah aku alami. Jadi sasaranku itu harus IPK-nya tinggi ya, minimal harus di atas 3. Terus resikonya yaitu pikiran jadi tertekan, terus ya makan jadi gak teratur. Terus kalau konsekuensinya
Ya kalau jadi berhasil dapat memotivasi diri sendiri, bisa membanggakan orang tua juga gitu. Amin amin. Semoga kita dapat IPK yang tinggi. Amin. Terima kasih banyak ya Kak Gabriela atas waktunya. See you. Dadah. Shalom Kak. Shalom, Gracia. Ya. Sebelumnya boleh perkenalan nih, namanya siapa, dari jurusan apa, dan angkatan tahun berapa? Ya, perkenalin nama kakak Haniel Ade, biasa dipanggil Kak Iel, kakak dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari angkatan 23. Wah, dari angkatan 23. Berarti sekarang sudah semester 3? Semester 3. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, semenjak kakak menjadi mahasiswa di UPN Veteran Jawa Timur ini, kakak pernah nggak ikut organisasi kemahasiswaan di UPN? Pernah, pasti pernah dong. Contohnya kakak pernah ikut kepanitiaan dalam MUKA 3. Kalau dua kali di tahun kemarin dan tahun ini. Dan ini OTW ketiga berarti. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu nih, organisasinya apa sih dan itu bergerak di bidang apa? Oke, jadi kepanitiaan UK 3 ini namanya. Dan kakak pribadi sejauh ini ikut 2 event. Dalam event panitia Natal dan juga ada namanya OMKB, Orientasi Mahasiswa Kristen Baru. Ya, dan di kepanitiaan organisasi UK 3 ini itu bergerak dalam bidang kerohanian. Kalau menurut Kak Iel sendiri nih, benefitnya ikut UK3 ini apa? Oh, banyak banget. Kalau dalam kepanitiaan organisasi pada umumnya, itu kan kita pasti belajarnya tentang karakter development, tentang cara kita berbicara, cara kita beradaptasi dalam dunia baru lah istilahnya, dalam kita menjadi kepemimpinan, dalam kita memanage waktu, dalam kita memanage sumber daya manusia. Tapi itu semua berlaku dalam kepanitiaan UK3. Tapi dalam UK3 itu seperti layaknya kalau bahasa Inggrisnya two birds one stone lah, biar gaya kerennya. Jadi kita bukan hanya dalam karakter development, tapi dalam kita pendekatan diri, keintiman masing-masing individu dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus gitu. Jadi istilahnya dalam kepanitiaan UK3 ini banyak banget benefitnya dan nggak bisa saking banyaknya nggak bisa disebutin satu-satu deh. Oke, jadi berarti benefitnya banyak banget ya. Kalau boleh tahu nih, boleh nggak disebutin struktur organisasi apa aja, divisinya apa aja, sama siapa aja? Oke, jadi untuk UK3 sendiri ada tiga proker besar. Yang pertama itu ada Natal, yang kedua itu ada Paskah, yang ketiga itu ada OMKB atau Orientasi Mahasiswa Kristen Baru yang tadi. Untuk Natal dan Paskah itu setiap divisinya sama, yaitu ada BPH, Badan Pengurus Harian, yang isinya ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Yang selanjutnya ada PDD yang pasti ada koordinator PDD atau pemimpinnya PDD dan beberapa anggotanya. Selanjutnya ada namanya eksternal. Eksternal ini bisa dibilang humas, bagian yang mengurus untuk surat menyurat, izin perizinan, dan juga untuk mencari sponsor, membuat proposal untuk mencari sponsor untuk keberlangsungan biaya acara tersebut. Selanjutnya ada pendanaan. Pendanaan ini banyak banget prokernya. Salah satunya itu ada thrifting juga, ada paid promote, dan banyak selain sebagainya. Lalu ada juga perlengkapan dan keamanan sesuai namanya, tapi digabung untuk divisi perlengkapan dan keamanan. Selanjutnya ada divisi musik. Untuk pada umumnya dalam acara kerohanian itu pasti nggak afdol kalau nggak ada musiknya. Jadi di sini kita benar-benar buatin divisi musik sendiri. Jadi ya, selanjutnya ada CM itu Creative Ministry. Kalau dalam dunia kerohanian isinya ada tamborin, ada choir, dan juga ada flag di sini, oke? Lalu selanjutnya ada divisi doa yang nggak kalah pentingnya dalam dunia kerohanian juga. Divisi doa itu salah satu yang sangat penting dan sangat sakral dan sangat krusial lah untuk keberadaannya dalam kepanitiaan UK3 ini gitu. Yes, so far ya dalam acara Natal dan Paskah itu.
Tapi untuk acara OMKB sedikit berbeda, di mana ada perlengkapan dan keamanan kan di Natal sama Paskah itu digabung. Tapi di OMKB itu perlengkapan dan keamanan dipisah karena benar-benar lebih krusial lagi pemakaiannya dan kegunaannya dalam hari H nanti. Lalu ada tambahan divisi, yaitu ada divisi SP senior pendamping, atau di beberapa aspek jurusan itu manggilnya PK, kakak PK, dan ada juga namanya kesehatan. Di sini benar-benar nggak kalah pentingnya, apalagi untuk ospek kakak-kakak kesehatan itu dipakai banget. Jadi benar-benar ada sedikit perbedaan, tapi benar-benar dijabarkan lebih lagi, difokuskan lebih lagi setiap divisi, dilakukan penekanan lagi agar keberlangsungan acara nanti di hari H bisa berlangsung dengan sangat baik. Wah, keren banget. Terima kasih banyak untuk waktunya. God bless you. God bless you, Gracia.